Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di musim rahmat ini Allah Azza wa Jalla kembali memberikan kita kesempatan dan keluangan waktu untuk duduk bermajelis kembali melanjutkan tema pembahasan kita pada pertemuan minggu yang lalu, yaitu menyikapi perbedaan di kalangan para ulama. Khawatal iman azani Allah wa iyyakum. Kita mulai kajian ini dengan membaca ucapan al-Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau mengatakan al-ikhtilaf wajhan. Perselisihan itu ada dua macam. Perselisihan itu ada dua macam. Fama kana lillahi fihi nassu hukmin aw li rasulihi sunnatun aw lil muslimina fihi ijma'un lam yasa' ahadan min hadha wahidan an yukhalifahu. Yang pertama adalah apabila perselisihan tersebut ada dalilnya yang jelas dari Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau ijma' dari ulama kaum muslimin, maka tidak boleh bagi siapapun yang mengetahuinya untuk menyelisihinya. Ikhtilaf yang memang sudah ada dalilnya yang jelas dari Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau adanya ijma' dari ulama kaum muslimin, maka orang yang mengetahuinya tidak boleh menyelisihinya. Artinya khilaf yang di situ masing-masing pendapat itu memiliki dalil, sama-sama memiliki sandaran dan hujjah. Maka di sini sikap seorang muslim adalah dia mencari pendapat yang lebih kuat. Kalau dua perselisihan tersebut, dua pendapat tersebut bisa satu dengan yang lain, maka hendaknya dia berusaha untuk mengkompromikan maknanya. Namun jika tidak bisa, maka ia kembali kepada tarjih, menguatkan salah satu pendapat yang lebih dekat dengan kebenaran. Baik, yang kedua, wa ma lam yakun fihi min hadha wahidun kana li ahli al-ilmi al-ijtihad fihi.
Adapun khilaf yang tidak ada dalilnya secara jelas, ya, tidak ada dalil secara jelas dari Al-Quran, tidak ada dalil secara jelas dari Sunnah, tidak ada dalil jelas dari ijma'. Kana li ahli al-ilm al-ijtihad fihi, maka para ulama berhak untuk berijtihad. Para ulama berhak untuk berijtihad. Bi talab asy-syubhati bi ahad hadhihi al-wujuh ats-tsalatsati, dengan mencari permasalahan yang menyerupai dari tiga perkara itu. Artinya dia berijtihad dengan sebuah pendapat, kira-kira mana yang lebih dekat dari tiga, lebih dekat kepada Al-Quran, lebih dekat kepada Sunnah, lebih dekat kepada ijma'. Jadi khilaf itu ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Kata Imam Syafi'i ini memang ada khilaf yang bersandarkan kepada dalil. Ya, maka di situ para penuntut ilmu, orang-orang yang berilmu berusaha menguatkan salah satu dari pendapat. Kalau memang tidak bisa dikompromikan. Ya. Kemudian yang kedua, ada khilaf yang memang tidak ada dalil secara jelas. Maka di sini para ahli ijtihad, para ulama yang berijtihad di dalamnya, dengan mencari, ya, pendapat yang mana yang lebih dekat kepada satu di antara tiga tersebut, dekat kepada dalil Al-Quran, dekat kepada Sunnah, atau dekat kepada ijma'. Taib. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, pada pertemuan yang telah lalu kita menyebutkan sikap seorang penuntut ilmu. Sudah berapa disebutkan? Sudah dua, ya. Ya. Sudah dua sikap kita. Yang pertama apa tuh? Wajib bagi para penuntut ilmu untuk mencari kebenaran. Yang kedua, tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW kebenaran selalu ikut bersamanya. Itu sikap kita. Sikap yang ketiga, ini pentingnya yang sekarang. Sikap yang ketiga, ketika berhadapan dengan perbedaan pendapat di kalangan para ulama, hendaknya seseorang berusaha mengikuti pendapat seorang ulama dengan mengetahui dalilnya dan cara berdalilnya semampunya. Sudah saya contohkan kemarin, ya. Apa yang saya contohkan ikhwatal iman, ada yang masih ingat? Bagaimana ulama berdalil menggunakan suatu hadis dan bagaimana mereka berdalil? Ada yang masih ingat? Contoh apa yang kita contohkan? Hah? Apa? Iya. Contohnya adalah ketika turun sujud, ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah turun dengan tangan ataukah dengan kedua lutut? Baik. Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surat An-Nisa ayat ke-59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan ulul amri di antara kalian. Para ulama mentafsirkan apa maksud ulil amri? Al-umara wal ulama, para pemimpin dan para ulama. Fa in tanaza'tum fi syai', jikalau kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ila Allah war Rasul, kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jikalau kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir.
Ini sikap. Ini prinsip yang Allah telah terangkan di dalam nas Al-Qur'anul Karim. Kalau terjadi perselisihan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan perselisihan itu. Ini pendapat ulama mengatakan begini, ini pendapat ulama mengatakan begini. Terjadi perselisihan dan perbedaan. Mana yang lebih dekat kepada pendapat? Mana yang lebih dekat kepada Al-Quran? Mana yang lebih dekat kepada Sunnah? Maka itulah yang kita jadikan sebagai pedoman dan prinsip kita di dalam beramal dan melakukan ketaatan. Oh, ini pendapat sesuai dengan hadis Nabi SAW. Dan ini penjelasan para ulama tentangnya. Baik. Kemudian ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Sikap mengikuti pendapat para ulama dengan mengikuti dalilnya adalah ittiba. Saya ulang. Sikap mengikuti pendapat para ulama dengan dalilnya itu yang disebut apa? Al-ittiba'. Berarti sikap mengikuti pendapat para ulama tanpa tahu dalilnya bukan disebut ittiba'. Ucapan Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in dan dalam kitab Masail al-Imam Abi Dawud, apa kata beliau? Wa qad farraqa Ahmad baina at-taqlid wal ittiba'. Al-Imam Ahmad rahimahullah telah membedakan antara ittiba' dengan taklid. Imam Ahmad telah membedakan mana ittiba' dan mana taklid. Faqala Abu Dawud sami'tuhu yaqul. Imam Abu Dawud mengatakan, aku mendengar Imam Ahmad berkata, al-ittiba' ittiba' ialah an yattabi'ar rajul ma jaa'a 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' itu adalah mengikuti yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul adalah sumber hujjah, sumber dalil. Wa an ashabihi, mengikuti yang datang dari sahabatnya. Summa huwa min ba'du fit tabi'ina mukhayyarun. Kemudian mengikuti pendapat yang datang dari kalangan tabi'in yang boleh dipilih. Ini ittiba', sikap beragama. Prinsip Ahlus Sunnah yang senantiasa didengungkan oleh Ahlus Sunnah, al-ittiba', yaitu mengikuti suatu pendapat disertai dengan ma'rifah, mengetahui hujjah dan dalilnya. Adapun taklid, apa makna taklid? Au akhdhu qaulil mujtahid duna ma'rifatin li dalilihi. Adapun taklid, mengambil pendapat seorang ulama tanpa mengetahui dalilnya. Berarti kalau antum, pendapat Ustadz mengatakan begini, disebutkan dalilnya, tapi saya nggak hafal dalilnya. Berarti antum tahu dalilnya, berarti antum ittiba'. Ya. Tapi kalau antum dikatakan dalam masalah ini antum ikut pendapat ulama yang mana? Oh, ikut pendapat ulama yang ini. Tahu dalilnya? Ini toh dengar dalil. Pernah saya dengar dalilnya. Maka ini disebut apa? Taklid. Baik. Kita lanjut. Maka ittiba' adalah tingkatan antara
ijtihad dan taklid. Dia tingkatan tengah-tengah. Ijtihad, ittiba', taklid. Derajat yang paling bawah itu adalah apa? Taklid. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syanqiti rahimahullah dalam kitabnya Mudzakkirah fi Ushulil Fiqh, beliau menyebutkan ya, manusia itu ada yang tingkatannya mujtahid. Manusia itu ada tingkatannya muttabi'. Manusia itu ada tingkatannya muqallid. Ahli ijtihad, ya para ulama. Dan tidak semua ulama yang ahli ijtihad. Kemudian muttabi'. Nah, mudah-mudahan kita yang level 2 ini sudah. Kita berusaha untuk sampai kepada derajat yang kedua ini. Kemudian yang ketiga adalah apa? Muqallid. Inilah dia ya, milu bawang-bawang ini. Ngekor terus kemana-mana. Pokoknya ikut sudah. Ya akhirnya muqallid. Makanya seandainya kalau kita bukan ulama, dan memang demikianlah kita, maka jadilah orang awam yang berkualitas. Kalau saya dan antum bukan seorang ulama, jadilah seorang awam yang berkualitas. Siapakah orang awam yang berkualitas? Mereka yang senantiasa mengedepankan prinsip ittiba', mengikuti pendapat para ulama dengan dalilnya. Inilah awam berkualitas tinggi. Jelas para jamaah? Jadilah orang awam berkualitas. Sebagaimana kata Ibnu Aun, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Battah dalam kitabnya Al-Libanah. Apa kata beliau? Rahimallahu rajulan. Ini dia tentang orang awam berkualitas. Semoga Allah merahmati seseorang lazima hadzal athar, seorang yang berkomitmen, berpegang teguh dengan dalil. Semoga Allah merahmati orang yang komitmen dan berpegang teguh dengan apa? Dengan dalil. Ini kata Ibnu Aun. Maka tatkala orang berpegang teguh dengan pendapat tanpa ia tahu dalilnya, atau hanya sebagai pengekor hawa nafsu, atau sebagai orang yang fanatik, tambah lagi buta fanatiknya, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang jauh dari prinsip yang sebenarnya. Lihat kata Ibnu Aun, semoga Allah merahmati seseorang yang berkomitmen kepada dalil. Wa in istasqalahu wastabta'ahu. Lihat ikhwatul iman. Ya, meskipun asar itu, dalil itu berat bagi dia. Meskipun apa? Dalil itu berat bagi dia dan menghambat kehidupannya. Ya kadang memang dalil ini berat para jamaah. Kita punya bisnis, oh ternyata dalil datang. Ya bahasanya dipupuk pandi kita sama dalilnya itu. Ya, kita udah asik dengan pekerjaan kita, profesi kita itu. Tahu-taunya dalil datang hujjah yang terang benderang, sebagaimana terangnya matahari di siang bolong. Kemudian tiba-tiba menjadikan kita menganggap dalil itu berat, sulit, menghambat kehidupannya. Maka tapi dia berusaha untuk mengikuti dalil itu, maka dialah orang-orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jelas para jamaah? Baik. Prinsip yang keberapa? Yang keempat, jangan berhujjah dengan khilaf. Jangan berhujjah dengan apa? Dengan khilaf. Ketika kita berhadapan dengan khilaf, jangan mengatakan bahwasanya khilaf itu sendiri adalah hujjah, adalah dalil. Tidak boleh kita menjadikan
perbedaan pendapat di kalangan para ulama itu adalah dalil. Namun khilaf itu adalah suatu maklumah, suatu wawasan yang terkadang memang menjadikan kita untuk berlapang dada. Ada ilmu yang terkadang sampai kepada kita. Mungkin selama ini kita menyalahkan orang yang turun dengan lutut misalkan. Aduh, tidak kena ini. Oh, tidak benar orang yang turun dengan lutut itu. Dia belum tahu ilmunya. Mungkin kan dia belum tahu ilmunya. Tapi ketika dia tahu ada pendapat para ulama, oh iya, Ibnu Qayyim membela mati-matian pendapat itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menguatkan pendapat, Syekh bin Baz juga. Kemudian pendapat yang lain mengatakan, dan itu yang saya jelaskan kemarin, turun dengan apa? Dengan tangan, dan itu lebih dekat kepada kebenaran, dan kita menghormati mereka yang turun dengan lutut. Tidak ada masalah mereka berpegang dengan itu. Nah, tapi kalau mereka mengatakan yang turun dengan tangan itu salah. Kenapa? Saya tetap pegang pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ini juga khilaf, antum harus paham khilaf. Sehingga seolah-olah dia berhujjah dengan khilaf. Apalagi dia berhujjah dengan khilaf untuk membela kesyirikan, untuk membela bid'ah. Khilaf ini semeton. Ya, ini khilaf, semua sedikit-sedikit khilaf. Masalah riba, khilaf juga Ustaz. Semua dikhilafkan. Makanya ikhwatal iman, para ulama mengatakan aqwalul ulama yustadallu laha wa la yustadallu biha. Pegang nih prinsip nih. Pendapat para ulama digunakan untuk menyokong, menguatkan dalil, bukan untuk dijadikan sebagai dalil. Apa Bu Mikdad? Masya Allah. Meskipun pedang-pedang lagu damai ilmu mereka. Mau wahyu. Baik. Prinsip yang keberapa? Yang kelima. Setelah kita melihat dalil dan pendalilan para ulama, kita udah tahu dalilnya nih. Ini penjelasan ustadznya, iya kan? Ini dua ustadz berbeda nih, ada dua ulama berbeda dalam satu masalah, dalam satu pembahasan. Antum lihat dalil ustadznya, kemudian bagaimana ustadz itu berdalil. Antum lihat, setelah melihat dalil dan pendalilan para ulama, maka ia berusaha untuk mentarjih sesuai dengan kemampuannya. Oh, saya lebih condong pendapat ulama ini, kenapa? Dalilnya lebih kuat. Ini sisi pendalilannya. Baik. Yang kedua, tadi kan dia berusaha mentarjih, menguatkan. Nah, jikalau dia tidak mampu menguatkan, ini poin pentingnya. Ustaz, bagaimana saya mau menguatkan? Saya bingung. Pilihlah pendapat para ulama yang paling berilmu, paling bertakwa, paling wara' dalam agamanya. Atau mungkin lihat dari sisi apa? Keseniorannya. Karena dalam asar-asar yang sahih disebutkan al-barakatu ma'al akabir, keberkahan bersama para senior, para ulama senior. Jelas prinsip yang kelima ini? Berarti penuntut ilmu udah sampai kepada dia dalil ulama, bagaimana dia menjelaskan dalil itu. Kalau dia mampu untuk dia kuatkan salah satu pendapat, dia kuatkan. Tapi kalau memang nggak mampu, maka dia pilih pendapat para ulama yang paling berilmu, paling bertakwa, paling wara', kemudian atau yang paling senior.
Taib. Makanya seorang boleh mencukupkan diri dengan bertanya dan meminta fatwa kepada orang-orang yang paling berilmu, paling wara', yang orang paling bertakwa. Cukup dengan fatwanya sudah cukup. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala. Baik, saya bacakan juga ucapan Imam Al-Khatib Al-Baghdadi. Jadi, ikhwatal iman azani Allah wa iyyakum, antum perhatikan ucapan ini. Beliau mengatakan, fa in qala qa'il fa kaifa taqulu fil mustafti min al-'ammah idza aftahu ar-rajulan wa ikhtalafa fa hal lahu at-taqlid? Ini pertanyaan yang diajukan kepada Al-Khatib Al-Baghdadi. Jikalau ada orang yang mengatakan seseorang yang bertanya kepada ahli ilmu meminta fatwa. Yang bertanya ini orang awam, kemudian dia diberikan fatwa oleh dua ulama dan mereka berbeda pendapat. Apakah boleh dia bertaklid? Nah, ini pertanyaannya. Insyaallah hadza ala wajhain. Insyaallah permasalahan ini ada dua kondisi. Secara sederhananya begini. Ya, Salmin datang kepada dua ustaz. Dia bertanya, ustaz yang mengatakan, oh saya berpendapat ini nggak boleh. Pendapat yang satu mengatakan, oh boleh. Bingunglah Salmin. Ya. Maka di sini ada dua kondisi kata beliau. Ahaduhuma idza kana al-'am yattasi' aqluhu wa yakmul fahmuhu. Idza aqala an yaqil wa idza fahima an yafham fa alaihi an yas'al al-mukhtalifain an madhabihim wa an hujajihim fayakhudhu bi arjahiha 'indahu. Kondisi yang pertama, kalau yang awam bertanya ini ya, dia punya pemahaman yang bagus, ya, punya wawasan yang bagus, maka hendaklah dia bertanya kepada dua ulama tersebut yang berselisih tersebut masing-masing tentang dalil mereka. Tanya dalilnya. Tanya apa? Dalil mereka. Fayakhudhu bi arjahiha indahu. Kemudian dia mengambil pendapat yang lebih kuat. Setelah saya perhatikan pendapat ustaz ini yang lebih kuat. Ingat para jamaah, bukan karena idola, tapi memang karena murni antum lihat sisi pendalilan, bagaimana dia memaparkan dalil itu. Baik, yang kedua, fa in kana aqluhu lam yanqus an hada wa fahmuhu lam yakmul lahu wasi'hu at-taqlid li afdalihima indahu. Nah, ini dia. Kalau dia enggak punya wawasan, kurang kecerdasan, kurang pemahaman, maka boleh bertaklid mengikuti pendapat dari salah satu yang lebih utama dari keduanya. Berarti yang diikuti yang lebih apa? Yang lebih berilmu, yang lebih utama. Baik. Prinsip yang keberapa? Yang keenam. Ini poin yang sangat penting, ikhwatal iman. Haram hukumnya apabila seseorang yang telah mengetahui kebenaran, seorang talibul ilm, dia tahu kebenaran yang ada pada seorang ulama karena hujjah dan dalil yang ia bawakan.
namun ia mengambil pendapat ulama yang lebih dia idolakan, maka ini adalah fanatik yang tercela. Kenapa ikhwatal iman? Dia meninggalkan dalil, kemudian mengikuti sosok idola, person yang dia elu-elukan, yang dia menjadi fans terberatnya. Oh, ngefansnya bukan ngefans ringan, fans berat. Ya. Pokoknya kalau yang itu yang berfatwa, kata orang Arab, fa'al ar-ra'si wal 'ain. Siap gerak. Ya. Belum dia tidak paham dalilnya. Pokoknya kalau ustadz yang dia idolakan berfatwa, oh sudah. Kemudian juga ikhwatal iman, ya, ketika para ustadz, para ulama berbeda pendapat, maka dua-duanya adalah orang-orang yang tidak maksum. Ingat ini, dua-duanya adalah manusia yang tidak pernah maksum. Sehingga ketika kita meninggalkan suatu kebenaran karena orang yang tidak maksum, maka sejatinya kita lebih memilih yang tidak maksum daripada yang maksum. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah terangkan prinsip ini dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min anfusihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin, tidak pantas bagi laki-laki beriman dan wanita beriman jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan suatu perkara, ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim, mereka punya pilihan dari diri mereka sendiri. Mereka punya pilihan dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang berbuat maksiat kepada Allah dan Rasulnya, mereka lah orang-orang yang tersesat dengan kesesatan yang nyata. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ketika terjadi khilaf di kalangan para ulama, kemudian khilaf itu memiliki hujjah yang sama-sama kuat, jangan sampai itu menjadikan timbulnya perpecahan. Jangan sampai apa? Itu menimbulkan perpecahan. Satu memusuhi yang lain. Kita ini gak sadar, terkadang kita terjerat dengan jeratan-jeratan hizbiyah. Mana jeratan-jeratan hizbi? Kita membangun loyalitas kepada person-person tertentu. Apa bedanya kita dengan mereka yang membangun loyalitas terhadap organisasi dan yang lainnya? Dakwah salafiyah, dakwah sunnah ini ikhwatul iman, mereka membangun loyalitas di atas Al-Quran dan sunnah, di atas iman, di atas aqidah, di atas manhaj, bukan di atas person. Kalau kita membangun loyalitas di atas person, ya, yang ngaji sama ini memusuhi yang ngaji sama yang itu, yang ngaji yang sama ini akan dimusuhi oleh yang ngaji yang sama yang sana, Anda telah terjerat dengan jeratan hizbiyah. Tidak ada masalah ikhwatal iman kalau terjadi perbedaan pendapat. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berbeda pendapat apa tidak? Iya.
Tapi Imam Ahmad selalu menyanjung Imam Syafi'i. Imam Syafi'i selalu menyanjung Imam Ahmad. Kalau kita sebutkan kisah ikhwatal iman, sangat banyak kisah, saya nukilkan di sini. Disebutkan oleh Syekh As-Sadhan dalam kitab Ma'alim fi Tariq Talabil Ilm. Beliau menukilkan riwayat dari Al-Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya As-Samt tentang diam. Jadi Khalid bin Walid dan Sa'ad bin Abi Waqqas ada kelas, ada khilaf di kalangan mereka. Jadi jangan heran para sahabat terjadi khilaf. Namun ketika para sahabat khilaf, apa sikap antum? Idza dzukira ashabi fa amsiku. Jika disebutkan khilaf di kalangan para sahabatku, jaga mulut kita, jaga lisan kita. Terjadi apa? Khilaf di antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Khalid bin Walid. Kemudian datanglah seseorang, fadhaba rajulun yaqa fi Khalid 'inda Sa'ad. Ini terkadang memang ada jenis manusia seperti ini yang kurang ajar. Dia datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas menyebutkan keburukan dan mencela Khalid bin Walid. Tapi lihat, apa sikapnya Sa'ad? Uskut, diam kamu. Padahal Sa'ad punya masalah dengan Khalid. Tapi lihat apa katanya? Diam kau. Innama bainana lam yablugh fi dinina. Perselisihan yang terjadi antara saya dan Khalid tidak pernah kami bawa-bawa ke ranah agama kami. Apa terjadi di antara saya dan Khalid tidak sampai apa? Terbawa ke dalam masalah apa? Agama kami. Padahal lelaki ini apa yang diinginkan ikhwatal iman? Ingin puas. Merasa puas mencela Khalid bin Walid karena dia tahu ada perselisihan dengan siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Dikira Sa'ad akan mendukung dia gara-gara Sa'ad radhiyallahu anhuma punya masalah dengan Khalid bin Walid. Tapi mereka orang bertakwa. Jadilah orang-orang bertakwa terkala terjadi perselisihan. Mereka kaum atqan nas, orang yang paling bertakwa radhiyallahu anhu. Perselisihan yang terjadi di antara mereka tidak menyeret mereka untuk saling memusuhi di dalam agama. Makanya Imam Syafi'i berselisih dengan ulama yang ada di masanya. Siapa? Yunus As-Sadafi. Ya. Kata Yunus ini, ikhtalaftu ana wasy-Syafi'i fi mas'alatin. Saya terjadi perbedaan pendapat dengan saya dan Imam Syafi'i dalam suatu masalah. Faftaraqna, kemudian kami berpisah, wa talaqaina ba'da dzalik, kemudian kami bertemu. Kemudian Imam Syafi'i menggenggam tanganku mengatakan, ya fulan, ayamna'una idza ikhtalafna fi mas'alatin an nakuna ikhwanan. Jangan sampai gara-gara kita berbeda pendapat dalam satu pembahasan ini, kemudian itu akan mencegah kita menjadi orang-orang yang bersaudara. Kata Yunus As-Sadafi, fama ra'aitu a'qala minhu. Aku enggak pernah melihat orang yang lebih cerdas dan berakal dari Imam Syafi'i. Nah, ini dia kata Imam, sikap yang benar, sikap yang diajarkan oleh para salaf kita. Makanya Imam Ahmad sangat memuliakan Imam Syafi'i. Padahal kita tahu banyak sekali pendapat-pendapat Imam Ahmad yang berbeda dengan Imam Syafi'i. Masalah menghadiahkan pahala. Imam Ahmad mengatakan sampai, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tapi lihat,
disebutkan kisah dalam Syiar A'lamin Nubala. Suatu ketika Imam Ahmad mengunjungi salah seorang ulama. Imam Ahmad mengunjungi salah seorang ulama. Tiba-tiba Imam Syafi'i lewat pakai baglah. Anak perkawinan keledai dan kuda. Jadi dia minta izin kepada ulama itu, dikejar Imam Syafi'i sama Imam Ahmad. Kemudian ketika berhasil menyusul, Imam Ahmad bertanya tentang beberapa masalah dan minta fatwa kepada kalian. Antum bayangkan, lihat Imam Syafi'i berjalan, dikejar, minta beberapa masalah fatwa kepada Imam Syafi'i. Akhirnya setelah selesai, balik lagi kepada ulama yang tadi duduk bersamanya. Imam ini takjub dengan sikap Imam Ahmad, sampai mengatakan, "Ila mata ya Aba Abdillah?" Sampai kapan wahai Abu Abdillah? Da'amka ya Abu Abdillah. Udah tinggalin Imam Syafi'i, engkau ini udah alim, gak perlu kau imam kepada Imam Syafi'i lagi. Lihat, ini bahasa orang ini mengatakan, tinggalkan Imam Syafi'i. Kau sudah cukup alim, sampai kapan kau bertanya kepada dia? Lihat ikhwatal iman. Apa jawaban Imam Ahmad? Jadi laki-laki ini seolah-olah ingin meremehkan siapa? Imam Syafi'i. Lihat ikhwatal iman, ini sikap sesama para ulama itu. Kalau ada orang merendahkan ulama dengan ulama yang lain, dia saling membela. Ini seharusnya sikap yang ditanamkan oleh para dai. Imam Ahmad menjawab dengan hati yang bertakwa dan hati yang wara. Idza aradtal fiqh falzam dzambal baghlah. Jika engkau ingin mencari ilmu fikih, engkau harus terus berada di belakang ekornya, di belakang ekor baglahnya Imam Syafi'i. Jika engkau ingin ilmu fikih, selalu apa? Berada di belakang ekor baglahnya Imam Syafi'i. Udah azan ini? Hah? Udah apa belum? Subhanallah. Tinggal berapa? Tinggal 3 menit ini. Nah, itu waktu saya salah apa enggak? Tinggal 2 menit. Baik. Kemudian ikhwatal iman, Azzani Allah wa iyyakum. Kisah yang lain, kisah Al-Farra rahimahullahu ta'ala, salah satu a'immatul qurra. Yaqulu Salama, inni la a'jabu min al-Farra kaifa yu'azzimu al-Kisa'i wa huwa a'zamu wa akbaru minhu ilman wa sinna. Al-Farra, bagaimana dia mengagungkan Al-Kisa'i, a'immatul qurra. Padahal Al-Farra ini jauh lebih lebih tua usianya dan lebih berilmu. Al-Farra ini lebih berilmu daripada Al-Kisa'i. Tapi bagaimana dia begitu memuliakan siapa? Al-Imam Al-Kisa'i. Bahkan disebutkan bagaimana Imam Al-Farra ini ketika menyampaikan majelis, dia selalu sebutkan kebaikan-kebaikan Al-Kisa'i. Inilah Imam Al-Kisa'i, inilah keutamaannya, inilah kebaikannya. Maka ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini menunjukkan kepada kita, di antara para ulama itu mereka saling mengagungkan satu sama lain, meskipun terjadi di antara mereka perbedaan
pendapat. Nah, kita ini bukan ulama, ya, tapi kita yang saling gigit satu sama lain, saling dengki dan saling bermusuhan satu sama lain. Bahkan yang lebih mengerikan apabila seorang murid memusuhi memusuhi gurunya. Maka tatkala seorang murid memusuhi gurunya, dia musuhi ilmu yang dibawa oleh gurunya. Sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dia ikhwatal iman, ya, yang bisa saya sampaikan. Masih banyak ya poin-poin yang lainnya yang sebenarnya ada tulisan yang bagus masalah ini. Kalau tidak salah tulisannya Ustadz Abu Ubaidah Yusuf As-Sidawi. Kalau tidak salah judul kitabnya itu Fiqih Ikhtilaf. Ya. Kalau tidak salah ada, mungkin PDF-nya mungkin antum bisa searching di googling di media-media, mungkin ada di sana. Ini kitab yang bagus untuk sebagai referensi antum. Ya. Kemudian ikhwatal iman, terakhir kita katakan, ya, kita ini akan ditanya oleh Allah tentang ittiba kita kepada Nabi SAW, bukan ittiba kita kepada para ulama. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Lau khalafal 'abdu jami'al khalq." Jikalau sekiranya seorang hamba menyelisihi semua makhluk, wattaba'ar rasul, dan dia mengikuti Rasul. Jikalau sekiranya seorang hamba menyelisihi seluruh makhluk dan ia mengikuti Rasulullah SAW, ma sa'alahu Allah an mukhalafati ahadin. Allah tidak akan pernah bertanya tentang perselisihan dia kepada siapapun. Allah tidak akan pernah bertanya penyelisihan dia kepada siapapun. Jadi kita akan ditanya tentang ketaatan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwatal iman, ya, inilah beberapa sikap yang benar dalam menyikapi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, kita menyebutkan sikap ini bukan berarti kita merendahkan para ulama. Ya, jangan salah difahami kajian ini. Ya, kita tidak mungkin sampai ke level para ulama. Kita tidak akan mungkin tahu kebenaran tanpa para ulama, karena mereka menjelaskan dalil. Tapi kita juga punya prinsip yang diajarkan sendiri oleh para ulama. Apa itu ikhwatal iman? Prinsip tidak boleh taklid kepada mereka fanatik buta. Sebagaimana kata Imam Ahmad, la tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Syafi'i wa la Al-Auza'i, khudhu min haitsu akhadhu. Jangan taklid kepada saya, jangan taklid kepada Malik, jangan taklid kepada Imam Syafi'i, kepada Al-Auza'i, ambil dari mana mereka mengambil. Silakan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a huda, amma ba'd. Silakan ada yang bertanya. Kita mulai dari samping ashabul yamin dulu. Syam. Bagaimana membedakan perbedaan pendapat yang sifatnya kita disuruh pilih antara satu pendapat atau yang sifatnya variasi? Ini pertanyaan yang bagus, Ikhwatal Iman. Bagaimana cara kita mengetahui pendapat itu bersifat variasi dan bersifat kontradiksi? Kunci dan pintunya adalah ilmu tentunya pertama. Dengan ilmu. Contoh ketika para ulama menjelaskan apa? Cara mengangkat tangan. Apakah sejajar dengan pundak dan daun telinga? Kedua-dua hadisnya sahih. Dan para ulama tidak mengatakan terjadi perbedaan di kalangan mereka tentang masalah itu. Kemudian juga cara takbir. Ada yang Allahu Akbar samaan dengan angkat tangan, ada yang angkat tangan dulu baru Allahu Akbar, ada Allahu Akbar dulu baru ngangkat tangan. Semua dalilnya sahih. Nah, mana dalil yang bertentangan? Sebagian mengatakan ini. Ada yang ketika bangkit dengan apa? Menggenggam, ada dengan apa? Bertumpuk. Sebagian mengatakan itu hadisnya lemah yang menggenggam itu. Tapi pendapat yang lebih kuat sebagaimana dipaparkan oleh Imam Albani 4 halaman. Dipaparkan pembahasan itu membantah orang-orang yang melemahkan hadithul ajn itu. Dan guru saya salah seorang ulama dari Indonesia, dari Semarang, Syekh Anis Tahir di Fakultas Hadis, mengatakan kedua-duanya hadisnya sahih. Kedua-duanya hadisnya sahih. Maka mereka yang mengatakan melemahkan otomatis itu perbedaan pendapat apa tidak? Namun kalau sabit hadisnya sahih, maka itu menjadi sifat yang variasi. Baik. Kemudian Khotal Iman azzani Allah wa iyyakum, yang variatif itu diselang-selingkan untuk diamalkan. Tapi kalau perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang bersifat kontradiktif, antum harus punya pegangan mana pendapat yang lebih kuat, itu yang antum amalkan. Sebagaimana penjelasan guru kami Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, seorang penuntut ilmu itu dia mengamalkan pendapat yang rajih, yang kuat. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Jika seseorang menisbatkan kepada salah seorang ulama suatu perkara yang tidak pantas, apa yang harus dilakukan oleh seorang yang beriman? Atas ucapan ulama tersebut, dan bagaimana pula jika benar apa yang dinisbatkan kepada ulama tersebut ternyata ucapannya salah? Siapa yang salah? Ucapan ulama itu yang salah. Baik. Jadi ada seorang yang pertama merendahkan ulama. Itu yang pertama kan? Jika terbukti ucapan ulama tersebut, dan bagaimana pula jika benar apa yang dinisbatkan kepada ulama tersebut ternyata ucapannya salah? Baik. Poin yang pertama tadi, bagaimana sikap terhadap yang apa tadi? Kepada salah seorang ulama suatu perkara yang tidak pantas. Tidak pantas. Baik. Nisbatkan kepada seorang ulama rabbani sesuatu yang tidak pantas. Maka ikhwatal iman, mereka adalah orang-orang yang berusaha menanduk gunung. Dia mencela para ulama. Namun yang dicela adalah terlalu tinggi untuk ia daki. Makanya para ulama mengatakan, ya natihal jabali liyuklimahu, isfiq ala ra'si wala tushfiq ala jabali.
Wahai orang-orang yang ingin menanduk gunung, sayangilah kepalamu, jangan sayangi gunung itu. Coba dia lagak gunung itu pakai kepalanya. Yang hancur gunungnya apa kepalanya? Oh iya, kepalanya dia. Bagaimana dia menisbatkan sesuatu kepada seorang ulama? Makanya lihat, para ulama menyebutkan ucapan luhumul ulama masmumah. Dagingnya ulama itu beracun. Allah akan tampakkan sedikit demi sedikit siapa yang berbicara tentang itu. Kita lihat ada dai yang viral, dia berbicara merendahkan Imam Al-Albani rahimahullah. Tapi sekarang dia jadi bahan olok-olokan. Akan datang ya kota beracun daging para ulama. Orang yang belajar ilmu hadis seperti saya ini khotal lima, yang di kuliah hadis, saya tahu bagaimana juhudnya Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam meneliti hadis. Antum bayangkan nih khotal iman, satu hadis itu misalkan dia punya jalan riwayat 7, satu jalan riwayat 5 perawi, 5 perawi kali 7 berapa? 35. Belum ada perawi yang berbeda pendapat statusnya para ulama di situ. Dia harus teliti semua jalan riwayat itu, kemudian baru dia akan bisa menyimpulkan satu hadis. Imam Al-Albani puluhan ribu hadis yang diteliti. Kemudian ya dia sangat gampang meremehkan siapa? Imam Al-Albani rahimahullah. Maka orang yang belajar ilmu hadis tahu betapa sulitnya menjadi ahli hadis. Jadi ilmu hadis itu, kalau ingin jadi ahli hadis itu dia harus paham ilmu jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil itu jadi segini tebal kitabnya, Pak. Itu kaidah yang antum harus hafal mati kalau antum ingin jadi ahli hadis. Kemudian ada namanya ilmu mustalahul hadis yang kita pelajari selama 6 semester itu. 2 jilid, bahkan ada 1000 bait khusus ilmu mustalah, Alfiyatul Iraqi, yang disyarah oleh Imam As-Sakhawi, sekitar 7 atau 8 jilid itu ilmu mustalah itu. Itu harus dia kuasai itu. Belum lagi ilmu rijal, ilmu perawi, dia harus paham itu. Jadi nanti kitab hadis itu ada kitab kutubur ruwat, tarajumur rijal, ilmu kutubul jarh wa ta'dil namanya. Yang di situ ada rekomendasi dan celaan bagi perawi. Di situ disebutkan status-status perawi yang ada dalam riwayat-riwayat hadis itu. Kalau antum ingin cari perawi itu, tidak sembarangan. Antum harus paham bagaimana metode penulisnya menyusun kitab itu, baru antum bisa cari perawinya. Enggak langsung buka dapat, enggak. Kalau antum enggak paham cara penulis kitab itu menyusun kitabnya, ya sampai 5 hari antum enggak dapat perawinya. Makanya cocok kata Syu'bah al-Hajjaj, man talabal hadits aflas. Yang menuntut hadis, yang mencari ilmu hadis itu pasti akan bangkrut. Imam Albani saking miskinnya, enggak punya apa-apa, dia keliling di jalan-jalan kota Damaskus itu untuk memungut lembaran, untuk di situ dia bukukan apa yang dia dapatkan. Terus datang orang belakangan, siapa Albani kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nas'alullah salam wal afiyah. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana sikapnya apabila ternyata yang dinisbatkan kepada para ulama itu benar, dia salah ulama? Ya kita hormati. Manusia ulama enggak ada yang maksum. Sudah Anda katakan sama antum, kisah Abu Bakar dan Umar berselisih apa tidak? Manusia terbaik setelah Nabi berselisih. Enggak ada yang sempurna ilmunya. Manusia ini enggak ada yang sempurna ilmu mereka, apalagi kelas-kelas kami di belakangannya. Enggak ada para ulama dan para ustaz yang sempurna ilmunya. Enggak ada yang maksum ya kata dia. Tapi ketika mereka salah, antum akan mereka dan menghormati mereka. Karena apa? Jasa ilmu.
Mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Ilmu yang mereka ajarkan tak sanggup dibeli dengan apa-apa, ikhwatal iman. Ilmu ini, demi Allah, kalau ilmu ini bisa dibeli dengan harta, orang kaya yang paling berilmu. Ilmu ini nggak bisa dibeli dengan harta. Memang untuk mencari ilmu butuh harta, namun nggak bisa dibeli dengan harta. Tapi ilmu itu diraih dengan keikhlasan, kesabaran, kekuatan. Kemudian adab yang baik. Dengan itu mereka mendapatkan ilmu itu. Mereka para penuntut ilmu, mereka jadi ulama karena mereka beradab. Untuk lihat bagaimana adabnya Imam Ahmad kepada Imam Syafi'i. Mereka menjadi mulia karena mereka muliakan guru-guru mereka. Lihat ikhwatal iman, Ustaz kita yang paling senior, Ustaz Abdul Hakim dan Ustaz Yazid hafizahullah. Saya ingat dari saya kecil dulu, saya masih SD, saya ingat itu. Kita baru masuk SD kalau nggak salah. Saya ceramah beliau dulu, masih kecil, dibawa sama bapak ikut kajian. Ya, sampai sekarang ya ikhwatal iman, subhanallah. Sampai sekarang beliau berdakwah, gigih, semangat, hafizahullah ta'ala wa ra'asah, Allah tetap menjaga beliau. Tapi ada orang-orang yang menuntut ilmu tidak beradab. Lihat apa sikap mereka kepada Ustaz Yasin. Sesuatu yang tidak baik dinisbatkan kepada beliau dan yang lainnya, gara-gara mengidolai seorang ustaz. Tapi ustaz-ustaz kita ini gak ada yang maksum, kata dia. Setinggi apapun ilmu mereka, tidak ada yang maksum. Mereka salah, ya hormati. Makanya sering saya nukilkan untuk ucapan Imam Nawawi itu. Para salaf dulu, kalau mereka pergi keluar untuk ilmu, mereka bersedekah untuk guru mereka. Kemudian berdoa, Allahumma astur aiba syaikhi anni wa la tuzhib barakata ilmihi minni. Wahai Allah, tutuplah kesalahan guruku, kekurangan guruku, aib guruku, ya, dari diriku, dan jangan kau hilangkan keberkahan ilmunya dariku. Maka ikhwatal iman, orang-orang yang tidak memuliakan guru-guru mereka dan para ulama, maka sejati mereka tidak pernah memuliakan ilmu. Yang tidak memuliakan ilmu tidak akan pernah meraih ilmu. Mereka tidak akan pernah mendapatkan ilmu itu, meskipun mereka mengaku diri mereka orang-orang berilmu. Nasallallahu alaihi wasallam. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana adab bertanya yang benar, Ustaz? Karena sebagian para penuntut ilmu bertanya dengan memindah-mindah pertanyaan dari satu ustadz ke ustadz yang lainnya. Hai. Mohon nasihat. Tahir. Di antara adab dalam menuntut ilmu itu husnun niyah, niat yang baik. Apabila niatnya baik, maka dia akan bertanya tentang sesuatu yang baik. Dan ketika dia bertanya dengan niat yang baik. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan, tidak ada orang-orang yang lebih baik daripada sahabat Nabi SAW. Kanu yas'aluna Rasulullah SAW amma yanfa'uhum. Mereka bertanya kepada Nabi SAW tentang sesuatu yang bermanfaat bagi mereka. Gak ada ceritanya para sahabat itu mereka saling bertanya untuk saling sindir, saling nyinggung. Gak ada ya. Tapi kita sekarang bertanya untuk satu pertanyaan dipindah ke beberapa orang ustadz untuk mencari mana yang sesuai dengan hawa nafsunya dia. Kata
Kata Syekh Muqbil, ini sifatnya orang-orang Yahud. Apa kata Syekh Muqbil? Wa minan nas man yastafti ahlal ilm. Di antara manusia ini ada yang mencari fatwa kepada orang-orang berilmu. Fa in kanatil fatwa tuwafiqu hawahu qabilaha. Jikalau fatwa itu sesuai dengan hawa nafsunya, dia diterima. Wa illa a'rada anha, kalau enggak sesuai dia berpaling. Kata beliau, wa hadhihi sifatun min sifatil yahud. Ini sifat di antara sifatnya orang-orang Yahud. As'alullah salamah. Maka bertanya dengan pertanyaan yang baik, dengan niat yang baik. Maka kita sebagai penuntut ilmu ini, para ikhwatul iman, banyak gagal dalam perjalanan kita meniti ilmu ini. Kenapa? Di samping belajar ilmu, namun juga nggak belajar adab. Makanya meskipun antum sempat baca di googling lah, minimal antum googling untuk baca, sempatkan apa adab menuntut ilmu. Jangan sebagai penuntut ilmu itu sekarang kayak karbitan. Bagaimana ikhwatul iman? Belum apa-apa sudah merasa berilmu. Belum apa-apa sudah lebih merasa hebat daripada gurunya. Sehingga dia yang mengatakan fatwa gurunya salah. Gara-gara tidak sesuai dengan hawa nafsu. Saya sering ditanya dulu beberapa permasalahan, digilirkan beberapa ustaz. Dan mengatakan Ustaz Fulan mengatakan demikian. Saya katakan kepada dia, bukan Ustaz yang berbeda pendapat, ulama dulu. Ketika saya ditanya tentang berapa jarak minimal boleh mengqashar salat, Ibnul Munzir dinukilkan oleh Ibnu Hajar 25 pendapat para ulama berapa jarak minimal boleh mengqashar salat. Saya bilang sama dia, antum tidak perlu berhujjah dengan ucapan Ustaz Fulan, tapi antum cari mana pendapat yang lebih kuat. Dan Ibnu Hajar menguatkan pendapat 3 parsakh itu sekitar 15 kilo lebih. Kalau itu suatu urf dikatakan safar, sudah boleh bagi dia untuk mengqashar salat. Itu saya nukilkan bagi antum, saya enggak pernah. Dan saya menguatkan pendapat itu dengan hujjah yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar. Ini dalil yang paling jelas dan paling sahih dalam masalah ini. Berapa jarak ini? Itu kata Ibnu Hajar, saya bukan ucapan saya. Ya, terkadang ya untuk ilmu itu harus dikasih begitu. Kadang nyebut-nyebut ustadz yang lain untuk tujuannya kadang ingin mengadu domba. Nasallallahu salamul afiyah. Nah, wallahu taala ala. Demikian kajian kita pada kesempatan ini, bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau ada kata-kata yang kurang pas, subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahibati fillah, kita akan diberikan bersaf-saf di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengingatkan tentang Heinz. Minimal nggak usah komen-komen yang melambangkan intoleran. Minimal selamatin dakwah kita deh gitu. Mbok jangan ketika ada fulan yang ente benci diserang, ya ngundang si sesat nih. Karena ada sebagian teman-teman kita di dalam memvonis orang lain itu serampangan. Kita kasih solusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Zainal. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semoga Allah selalu jaga antum, Ustaz. Amin, amin. Masya Allah. Seperti halnya juga harus menjaga pola pikir pendidikan bangsa kita nih, Ustaz. Iya, Wah, karena penting. memang sekarang ini kita disodorkan ketimpangan sosial, Ya, ketimpangan hidup. Makanya kata Profesor Dr. Siti Zuhro,
permasalahan bangsa Indonesia ini adalah bukan radikalisme sebetulnya, Tapi ketimpangan sosial akibat tekanan ekonomi global pasca COVID atau pandemi ini. Tuh. ini kita bahas aja sekalian Ustadz ya. Iya. Jadi obrolan ini kita bahas, apalagi sekarang lagi rame tentang intoleran. Iya, betul. Ya kan, jadi ada pendidikan yang disinyalir bahwa sekolah ini nih pendidikannya ini dicap intoleran gitu. Iya, iya. Nah, dulu kan awal-awal kan sempat rame mengenai radikalisme, Iya. ekstrim, fanatik, Iya. ya apapun itulah ya, terorisme. Iya. Tapi sepertinya sekarang udah nggak menjadi familiar lagi, tapi Iya. malah yang ada dikit-dikit. Nah, ini kayak beritanya nih. Waspadai